Saat ini sedang rame-ramenya berita mengenai anak-anak yang ikut paskibraka disuruh untuk membuka jilbab. Tetapi saya tidak terkejut dengan berita ini karena ini adalah bagian dari moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah kita sebagai umat beragama, khususnya umat Islam, dituntut untuk bisa berpikiran moderat. Apa itu moderat? Moderat dalam kamus berarti orang yang punya pemikiran longgar jika ini dinisbatkan dalam sebuah agama. Jadi, di dalam memahami Al-Quran dan hadis maupun ajaran Islam lainnya, kita dituntut untuk bisa menyesuaikan ajaran-ajaran tersebut sesuai dengan keinginan Barat. Kenapa mesti keinginan Barat? Karena proyek ini adalah proyek yang berasal dari Barat. Tinggalkan semua ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad. Tinggalkan semua ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh para alim ulama, termasuk para ustadz lainnya. Karena ajaran Islam ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang dikatakan Barat. Islam ini harus disesuaikan dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Moderasi beragama ini tidak mungkin bisa diterima oleh masyarakat jika tidak dikukuhkan oleh ulama, pemimpin, cendekiawan, dan sebagainya. Mereka inilah yang berperan. Akhirnya masyarakat juga ikut menerima. Konsep-konsep moderasi beragama ini kita tidak diperboleh lagi menggunakan kata-kata kafir, tapi menggunakan kata-kata non-muslim. Termasuk ketika mengadakan paskibraka, tidak boleh menggunakan jilbab. Terus agama dianggap sebagai musuh terbesar Pancasila. Itu pernah itu beritanya itu. Terus sesuatu hukum-hukum yang sudah jelas-jelas diharamkan di dalam Al-Quran akan dicari-cari pembenarannya agar yang salah tersebut, agar yang diharamkan itu bisa terlihat menjadi halal atau benar gitu. Misal, janganlah engkau jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kamu, sebagai teman akrab kamu, sebagai teman diskusi kamu, maka takutlah engkau kepada Allah. Tetapi mereka yang menganut paham moderasi beragama ini, dia akan mengatakan, tidak apa-apa kafir, yang penting dia baik. Tidak apa-apa kafir, yang penting dia jujur, dia adil, bisa mensejahterakan rakyat. Ini alasan ini tidak bisa diterima. Sesuatu yang sudah sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah, yang sudah tertera di dalam Al-Quran, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dia akan tetap hukum itu sampai akhir zaman nanti. Tetapi orang-orang yang moderasi beragama ini, dia akan tetap mencari-cari pembenaran dari kesalahan dari hukum Allah yang ada. Itu sangat berbahaya. Itu bisa sekuler, orang sekuler yang memang pemikiran seperti itu. Dan itu orang-orang sekuler, liberal, ya pemikiran seperti itu, sekuler, liberal, dan sebagainya. Karena itu mengingkari suatu kebenaran. Allah itu sangat membenci. Allah itu sangat membenci umatnya yang sudah jelas-jelas haram tetapi dicari-cari pembenarannya. Lebih baik kita mengakui diri kita salah daripada kita mencari-cari pembenaran atas hukum yang sudah jelas diharamkan itu. Misalnya mau minuman keras ya jelas itu haram. Mengaku saja, lebih baik kita mengakui salah daripada kita mencari-cari pembenaran dan sebagainya. Itu ada moderasi beragama. Dan moderasi agama ini adalah sebuah proyek. Proyek ini dulu pernah terjadi pertemuan di Bali, yang mana pada pertemuan sebelumnya terjadi 2 kali pertemuan di Bogor. Di sanalah dia membahas tentang masalah deradikalisasi agama. Deradikalisasi agama ini, dan waktu itu Din Samsud, bukan Din Samsud,
Din Samsudin juga diundang tapi tidak mau hadir gitu karena melihat judulnya saja ini tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia gitu. Yang dibahas saat itu adalah bagaimana untuk menghilangkan pelajaran agama Islam dari sekolah-sekolah. Tetapi ini tentu mereka tolak. Tapi kita tidak tahu apakah proyek ini sudah jalan apa belum. Tetapi pada saat itu terjadi penangkapan ulama, termasuk Ustadz Otbah yang ditangkap. Umat Islam ini terkejut pada waktu itu. Ustadz Otbah ini orang-orang taat zuhud, tiba-tiba ditangkap dengan tuduhan teroris. Walaupun dia ditangkap, dikatakan teroris, umat Islam tidak ada yang percaya dengan asas ini. Tidak ada yang percaya. Tapi memang begitu kerjanya gitu. Jadi waktu itu ada daftar-daftar ulama radikal. Banyak tuh daftar ulama yang radikal. Ini daftar ulama yang radikal ini rata-rata berasal dari luar pemerintah. Kalau dalam pemerintah nggak mungkin sudah radikal. Ini rata-rata seperti itu. Gitu. Tapi memang begitu dia harus punya target. Ini kan proyek gitu. Inilah usahanya orang-orang Barat untuk mencegah yang namanya kebangkitan Islam. Saking takutnya anak-anak Islam ini, akhirnya mereka berupaya masuk ke dalam, tetapi ini tentu tidak bisa. Orang-orang kafir, tidak ada agama yang paling dibenci, yang paling dimusuhi di muka bumi ini kecuali agama Islam. Seandainya agama Islam ini tidak diturunkan oleh Allah, mungkin agama ini sudah hancur berkeping-keping sejak ratusan tahun yang lalu. Tetapi karena agama ini diturunkan oleh Allah, maka agama ini akan tetap terjaga hingga akhir zaman nanti. Mereka orang-orang kafir berusaha untuk memadamkan cahaya Islam, berusaha untuk memadamkan cahaya Allah lewat kata-katanya, lewat tindakannya, tetapi justru Allah semakin menyempurnakan cahayanya. Mereka ingin merusak bunga, tetapi mereka tidak sadar bahwa musim semi pasti akan datang kembali. Musim semi yang dimaksud di sini adalah kebangkitan Islam yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Kebangkitan Islam ini pasti akan datang kembali. Mereka orang-orang kafir ini berusaha untuk mencegah datang kebangkitan Islam ini, tapi tentu tidak bisa. Ibarat mereka mencegah datang sinar matahari. Sinar matahari ini langsung menembus bumi. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan muncul kebangkitan Islam. Karena sekarang kita berada di penghujung fase Mulkan Jabarian. Apa itu fase Mulkan Jabarian? Fase Mulkan Jabarian ini adalah fase yang menggigit, yang mana sebentar lagi akan berakhir menuju fase kebangkitan Islam. Fase Mulkan Jabarian ini terhitung sejak runtuhnya Khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924. Jika ditambah 100 tahun, maka tahun 2024 inilah tempatnya tempatnya berakhir Mulkan Jabarian ini, diganti dengan kebangkitan Islam ini. Dan insya Allah sebentar lagi Islam akan kembali bangkit, kembali jaya. Dan inilah yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir, sekuler, liberal, dengan kebangkitan Islam ini. Sebenarnya mereka tidak perlu takut. Apa yang ditakutkan juga? Seperti itulah dia. Mereka orang-orang kafir berusaha untuk mencegah datangnya. Mereka berusaha untuk mencegah kebangkitan Islam ini dengan tangannya, dengan lisannya, tapi tidak bisa. Seperti yang tertera di dalam surat As-Saff yang mengatakan bahwa Allah akan memenangkan orang-orang mukmin. Bagaimanapun caranya mereka untuk berbuat makar, tentu ini tidak bisa. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, tetapi makar Allah justru lebih dahsyat, lebih hebat. Dan kita sebagai umat Islam disuruh untuk bersabar. Bersabarlahkah kalian? Isbiru warabitu. Sabar, karena kemenangan sebentar lagi akan datang.
Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalun nadrubuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamu minal muhaiminul azizul jabbar mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwa azizul hakim. Ini kita sudah berada di Mas Wage. Tak terasa. Ini nyampe.